Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب صدق الله مولانا العظيم. Hadirin dan hadirat para musyrif dan santri pesantren tahfiz Madinah Quran yang insya Allah kita semua selalu dalam rahmat dan maghfirah Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah atas berbagai nikmat yang Allah limpah curahkan pada kita, wabil khusus nikmat iman dan nikmat Islam. Mudah-mudahan dengan iman dan Islam, Allah bahagiakan dan selamatkan hidup kita, keluarga kita, anak-anak keturunan kita dunia dan akhirat. Mudah-mudahan dengan iman dan Islam, kelak Allah subhanahu wa ta'ala anugerahkan pada kita husnul khatimah. Dan mudah-mudahan dengan iman dan Islam, kelak Allah subhanahu wa ta'ala pertemukan kita dengan kekasih hati kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, meraih syafaat beliau, berkumpul bersama orang-orang yang saleh di dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Amin, amin, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Jamaah rahimakumullah, sebelum kita mulai ta'lim pada kesempatan pagi hari ini, mari sama-sama kita bacakan suratul Fatihah. Kita khususkan untuk yang pertama, Bapak Dwi Cahyono, suami dari Ibu Ida Retno, yang kemudian juga untuk Ibu Lina Anggraini, yang saat ini juga sedang dalam perawatan, dan juga untuk Ibu Lina, istri dari Bapak Tata, Humas Yayasan Madinah Quran yang saat ini dalam keadaan sakit. Kita doakan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kesehatan kepada beliau-beliau. Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat dan membersihkan serta menyembuhkan penyakit beliau, dan mudah-mudahan penyakit beliau-beliau dijadikan pelebur dan penggugur dosa beliau. Dan kita yang mendoakan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala berkahi kesehatan kita, sehingga semakin sehat tubuh kita, semakin istiqamah beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ala hadhihi niyat wa likulli niyatin salihah. Wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين 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 يا الله يا رب العالمين. Jamaah rahimakumullah, dalam kesempatan ta'lim pagi hari ini, insya Allah kita akan membahas pertanyaan dari salah satu sahabat surga kita mengenai bagaimana hukumnya kita menghadiri acara selamatan. Ada 3 hari, 7 hari, 40 hari, dan 100 hari. Apakah itu diperbolehkan secara syar'i atau dilarang? Jamaah rahimakumullah, sebelum kita masuk pada pembahasan mengenai masalah ini, yang pertama harus kita lakukan adalah, atau harus kita ketahui adalah, bahwa tidak semua hal yang tidak ada di zaman baginda Nabi kemudian menjadi sesuatu yang bid'ah atau dilarang. Jamaah rahimakumullah, saya ingin memberi contoh, yaitu yang pertama adalah kodifikasi Al-Quranul Karim.
kodifikasi atau pembukuan Al-Quranul Karim, idenya muncul di akhir masa kekhalifahan Abu Bakar Siddiq dan kemudian direalisasikan, jamaah rahimakumullah, oleh Sayyidina Utsman ibn Affan radhiyallahu ta'ala anhu wa ardahu. Padahal pada masa hidup baginda Nabi bersabda, la taktubu anni ghairal Qur'an. Kalian jangan tulis selain Al-Quran. Jamaah rahimakumullah, kalau kita melihat hadis ini, Rasulullah melarang untuk menuliskan Al-Quran. Rasulullah melarang untuk membukukan Al-Quran, dan kemudian Rasulullah melarang untuk mengumpulkan selain Al-Quran. Jadi waktu itu Al-Quran ditulis tetapi belum dalam satu mushaf. Yang dilarang oleh Nabi adalah la taktubu anni ghairal Quran. Kalau kalian ingin menulis, maka jangan menulis selain Al-Quran. Jadi tulislah Al-Quran, tapi yang lain jangan. Maksudnya hadis. Jadi ada perintah atau kebolehan untuk menulis Al-Quran, tetapi ada larangan untuk menuliskan hadis. Jamaah rahimakumullah, yang terjadi kemudian adalah di zaman Sayyidina Utsman ibn Affan, Al-Quran itu kemudian dikodifikasi dalam satu mushaf. Dan bahkan riwayat-riwayatnya, penulisannya disatukan menjadi Rasm Utsmani atau menjadi gaya penulisan versi Sayyidina Utsman ibn Affan radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah. Dan ini tentunya tidak pernah dilakukan di zaman baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian yang dilarang oleh baginda Nabi, penulisan hadis dilakukan juga oleh para tabi'in dan tabi'in tabi'in. Jamaah rahimakumullah, lalu dilakukanlah kodifikasi hadis. Di antaranya adalah di zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Hadis kemudian dikodifikasi atau dibukukan, padahal ada hadis yang melarang untuk menulis selain Al-Quran. Dan ini pun terjadi setelah baginda Rasulullah SAW berpulang ke rahmatullah. Lalu apakah dua hal ini kemudian menjadi bid'ah? Tentunya tidak. Jamaah rahimakumullah, disinilah pentingnya kita memahami betul konteks dari hadis baginda Nabi Muhammad SAW. Baginda Nabi melarang untuk menulis selain Al-Quran pada zaman beliau hidup, karena pada zaman beliau hidup dikhawatirkan Al-Quran akan bercampur dengan hadis. Jadi ketika Rasulullah SAW membolehkan penulisan hadis dan juga Al-Quran, maka bisa saja terjadi tercampurnya Al-Quran dengan hadis. Karena itulah baginda Nabi kemudian melarang. Nah, jamaah rahimakumullah, setelah berlalu masa baginda Nabi, para sahabat kemudian melihat bahwa banyak hafiz-hafiz Quran yang berpulang ke rahmatullah, baik dalam peperangan ataupun karena sakit dan usia. Maka kemudian para sahabat mengambil inisiatif untuk mengkodifikasi Al-Quranul Karim. Dan karena semakin luas wilayahnya, maka Sayyidina Utsman kemudian berinisiatif untuk menyatukan Al-Quran dalam Rasm Utsmani, sehingga orang-orang yang bukan berasal dari bangsa Arab, yang tinggal jauh dari Jazirah Arab dan sudah memeluk agama Islam, lebih mudah untuk bisa membaca Al-Quran. Kemudian juga
karena sudah tidak ada lagi kekhawatiran bercampurnya Al-Quran dengan hadis, maka para tabi'in kemudian beristihad untuk mengkodifikasi hadis. Sehingga kita bisa menemukan buku-buku hadis yang disusun setelah baginda Nabi besar Muhammad SAW wafat. Dan tentunya ini bukan bid'ah, tetapi tentunya ini adalah kemaslahatan bagi umat. Dan jamaah rahimakumullah mengutip ucapan Sayyidina Umar bahwa bid'ah itu ada yang buruk, ada yang baik. Sayyidina Umar mengungkapkan ini karena jamaah rahimakumullah, Sayyidina Umar melihat bahwa salat tarawih itu terkadang dilaksanakan secara terpisah-pisah, lalu kemudian jamaah rahimakumullah dikumpulkan dalam satu tempat dengan satu imam, sehingga dilakukan bersama-sama dengan jumlah rakaat 20. Dan kemudian Sayyidina Umar berkata, ni'mal bid'ah hadhi. Sebaik-baiknya bid'ah ini yang seperti ini. Jadi berdasarkan ucapan Sayyidina Umar itu, maka para ulama diantaranya madhab Imam Syafi'i mengatakan bahwa bid'ah terbagi menjadi dua, yaitu bid'ah sayyi'ah dan bid'ah hasanah. Sesuatu yang baru tetapi buruk, dan sesuatu yang baru tetapi baik. Dan tentunya ini tidak diterima oleh semua kalangan. Ada juga yang mengatakan bahwa mereka tidak menerima bid'ah hasanah. Semua bid'ah itu adalah buruk. Dan tentunya hal ini tidak perlu diperpanjang, karena yang mengatakan bahwa bid'ah terbagi dua pun memiliki landasan yang kuat. Artinya yang tidak mau menerima, silakan saling menghormati dan tidak perlu menyalahkan. Nah, jamaah rahimakumullah, dengan landasan seperti ini, maka kita akan mulai membahas tentang bagaimana hukum menghadiri peringatan 3 hari, 7 hari, 40 hari, dan 100 hari. Sebelumnya kita akan lihat apa saja yang dilakukan atau apa saja esensi dari selamatan tersebut. Yang pertama adalah menghadiahkan pahala bacaan Al-Quran, dalam hal ini surah Yasin dan surah-surah lain, dan kemudian kalimat-kalimat thayyibah kepada almarhum atau almarhumah. Jadi menghadiahkan pahala bacaan Al-Quran dan bacaan kalimat-kalimat zikir, kalimat-kalimat thayyibah kepada almarhum atau almarhumah. Kemudian yang kedua, mengkhususkan waktu-waktu tertentu untuk membaca Al-Quran dan kalimah-kalimah thayyibah tersebut. Dan kemudian yang ketiga, dalam selamatan itu, intinya adalah bersedekah, di mana sedekah ini pahalanya lagi-lagi dihadiahkan untuk almarhum atau almarhumah. Jadi pada hakikatnya acara selamatan ini ada 3 hal yang ingin dilakukan, yaitu yang pertama adalah menghadiahkan pahala bacaan Al-Quran dan kalimah thayyibah. Kemudian yang kedua, mengkhususkan bacaan itu pada waktu tertentu. Dan yang ketiga, bersedekah untuk almarhum atau almarhumah. Jamaah rahimakumullah, dari sini akan muncul perbedaan antara yang membolehkan dan yang menganggap itu tidak boleh. Dan sekali lagi di awal, dalam masalah ini, masalah khilafiyah seperti ini, yang memiliki dalil boleh melaksanakannya, silahkan melaksanakan. Yang memiliki dalil tidak boleh melaksanakannya, silahkan untuk tidak melaksanakannya. Kalau dua-duanya berlandaskan dalil, silahkan. Yang salah besar adalah yang saling menyalahkan. Jamaah rahimakumullah, kita bahas yang pertama, yaitu menghadiahkan pahala bacaan Al-Quran dan kalimat thayyibah kepada mayit. Secara umum saya ingin sampaikan bahwa 4 madhab fikih Ahlus Sunnah wal Jamaah, madhab Imam Malik, madhab Imam Hanafi, madhab Imam Syafi'i, madhab Imam Hambali, menegaskan bahwa
pahala bacaan Al-Quran serta kalimat thayyibah yang diniatkan untuk dihadiahkan kepada almarhum atau almarhumah, ini hukumnya boleh. Dan pahalanya insya Allah sampai kepada jenazah almarhum atau almarhumah di alam kubur. Nah, ini prinsip yang pertama. Jadi ketika membaca Al-Quran, membaca kalimat thayyibah, diniatkan hadiah untuk almarhum atau almarhumah, maka ini hukumnya boleh dan pahalanya yakin sampai kepada almarhum atau almarhumah di alam kubur. Dan ini jamaah rahimakumullah disebutkan di dalam 4 madhab fikih ahlus sunnah wal jamaah. Seperti misalkan yang disebutkan oleh Syekh Az-Zailai dari madhab Imam Hanafi di dalam kitabnya Tabyinul Haqa'iq, Syarah Kanzud Daqa'iq. Kemudian juga Syekh Ad-Dasuqi dari madhab Imam Malik di dalam kitabnya Hasyiatud Dasuqi ala Syarhil Kabir. Lalu kemudian juga disebutkan di dalam madhab Imam Syafi'i di antaranya yaitu Al-Imam Yahya bin Sharaf An-Nawawi di dalam kitabnya Al-Majmu'. Dan juga jamaah rahimakumullah disebutkan oleh Syekh Ibnu Qudamah dari madhab Imam Hambali di dalam kitabnya Al-Mughni. Jadi para ulama ini telah sepakat bahwa pahala Al-Quran yang dibacakan dan pahala kalimat thayyibah yang dibacakan sampai kepada almarhum atau almarhumah dan kemudian boleh dilakukan. Boleh dilakukan. Kemudian jamaah rahimakumullah, yang kedua adalah bagaimana hukumnya mengkhususkan waktu-waktu tertentu untuk membaca Al-Quran dan kalimat thayyibah. Jamaah rahimakumullah, jumhur ulama ahlus sunnah wal jamaah menyatakan boleh mengkhususkan waktu tertentu untuk beribadah atau membaca Quran atau membaca kalimat thayyibah. Seperti pada malam Jumu'ah atau setelah melaksanakan sholat 5 waktu. Dalilnya adalah hadis yang terdapat di dalam Fathul Bari, Syarah Sahih Al-Bukhari, dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu maqal kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ya'ti masjid Quba'in kulla sabtin masyian wa rakiban wa kana Abdullah radhiyallahu anhu ma yaf'alu. Abdullah bin Umar berkata bahwa baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendatangi Masjid Quba setiap hari Sabtu. Setiap hari Sabtu. Jadi Nabi memberi contoh mengkhususkan hari Sabtu untuk datang ke Masjid Quba. Masyian warakiban, dalam keadaan berjalan kaki atau mengendarai hewan. Dan kemudian Abdullah bin Umar yang melihat hal ini kemudian melakukan hal yang sama, yaitu setiap hari Sabtu mendatangi Masjid Quba, baik berjalan kaki ataupun dengan mengendarai hewan tunggangannya. Dan Al-Imam Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani, penyusun kitab Fathul Bari, Syarah Sahih Al-Bukhari, mengatakan bahwa berdasarkan hadis ini dibolehkan untuk mengkhususkan waktu-waktu tertentu untuk melaksanakan amal soleh dan kemudian menjadikannya sebagai kebiasaan. Nah, ini yang menjadi garis bawah. Jadi berdasarkan hadis ini Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan bahwa dalil ini menjadi bukti bahwa boleh seseorang mengkhususkan waktu-waktu tertentu untuk melaksanakan amal saleh dan kemudian menjadikannya sebagai kebiasaan. Nah, jamaah rahimakumullah, sehingga dengan demikian kita bisa mengetahui bahwa mengkhususkan hari tertentu untuk melakukan amal saleh, membaca Quran, mengucapkan kalimat thayyibah, bersedekah, itu dibolehkan secara syar'i. Lalu kemudian jamaah rahimakumullah, yang ketiga adalah bagaimana hukum bersedekah untuk mayit.
Para ulama sepakat bahwa bersedekah untuk mayit hukumnya boleh dan pahala sedekahnya sampai kepada almarhum dan almarhumah. Hal ini didasari oleh sebuah hadis yang terdapat di dalam kitab Sahih Muslim yang disyarahkan oleh Al-Imam Yahya bin Sharaf An-Nawawi, bahwasanya Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan, anna rajulan atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Seorang laki-laki mendatangi baginda Nabi. Faqala, lalu kemudian dia berkata, Ya Rasulullah, inna ummi ftulitat nafsaha wa lam tusi wa azunnuha law takallamat tasaddaqat. Afalaha ajrun in tasaddaqtu anha? Qala na'am. Laki-laki ini mengatakan, ibuku meninggal tiba-tiba dan belum sempat berwasiat ya Rasulullah. Saya rasa seandainya beliau meninggal dan beliau sempat berbicara, dia akan bersedekah. Tapi nyatanya dia meninggal tiba-tiba sehingga tidak bisa atau tidak sempat berbicara. Kalau dia sempat berbicara, maka saya yakin dia akan bersedekah. Lalu laki-laki ini berkata, apakah seandainya saya bersedekah untuk almarhumah, maka dia juga akan mendapatkan pahala? Nah, jamaah rahimakumullah, perhatikan jawaban baginda Nabi. Rasul bersabda, ya. Artinya, ibunya pun akan mendapatkan sedekah, akan mendapatkan pahala sedekah yang dilakukan oleh anaknya yang masih hidup. Nah, jamaah rahimakumullah, ini yang menjadi dalil bahwa sedekah untuk mayit insya Allah akan sampai pahalanya kepada mayit dan dibolehkan secara syar'i. Dan secara umum jamaah rahimakumullah, saling mendoakan antara umat Islam, orang-orang yang beriman satu sama lain, meskipun tidak ada kaitan dan hubungan saudara, itu adalah hal yang dibolehkan dan yakin sampai doa itu kepada mereka. Dan ini dibuktikan dengan disyariatkannya doa kepada orang-orang Islam, laki-laki dan perempuan secara umum, dimanapun mereka berada, baik mereka masih hidup atau sudah meninggal, di dalam khutbah yang kedua setiap hari Jumat. Jadi, ketika seorang khatib meninggalkan doa ini dalam khutbahnya yang kedua, doa untuk seluruh umat Islam, laki-laki dan perempuan, maka khutbah itu menjadi tidak sah. Sehingga Jumatnya juga menjadi tidak sah. Nah, para ulama mengatakan ini adalah termasuk rukun khutbah, mendoakan sesama muslim hidup dan sudah meninggal. Jamaah rahimakumullah, kalau seandainya hal ini tidak sampai kepada almarhum atau almarhumah, maka akan sia-sia saja dijadikan sebagai rukun dalam khutbah yang kedua. Tentunya dengan dalil ini kita bisa berkeyakinan bahwa doa kita sampai kepada saudara-saudara seiman kita, meskipun kita tidak kenal dimanapun mereka berada, baik mereka masih hidup ataupun sudah meninggal dunia. Nah, jamaah rahimakumullah, dengan pembahasan ini kita bisa menyimpulkan bahwa tahlilan atau selamatan yang isinya adalah mengirimkan pahala bacaan Al-Quran, mengirimkan pahala zikir dan kalimah-kalimah thayyibah, itu hukumnya dibolehkan. Mengkhususkan waktu tertentu untuk membaca Al-Quran dan berzikir juga dibolehkan. Dan kemudian bersedekah kepada mayit juga dibolehkan. Lalu jamaah rahimakumullah, ada lagi yang bertanya, bagaimana dengan budaya 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari, dan sebagainya. Nah, jamaah rahimakumullah, kalau ini adalah merupakan adat, dan adat ini tidak bertentangan dengan akidah Islam, maka tidak apa-apa. Saya beri contoh, tidak selamanya hari-hari ini seperti yang dikatakan mengikuti tradisi Hindu. 7 hari umpamanya. 7 hari ini jamaah rahimakumullah, ada satu riwayat dari Imam Tawus dalam kitab Al-Hawi lil Fatawa yang disusun oleh Al-Imam Jalaluddin Suyuti. Imam Tawus adalah seorang tabi'in dan beliau berjumpa dengan 80 sahabat atau lebih.
Jadi Imam Tawus ini berjumpa dengan 80 sahabat secara langsung. Jamaah rahimakumullah, beliau mengatakan bahwa innal mauta yuftanuna fi kuburihim sab'a. Bahwa orang-orang yang sudah meninggal itu, mereka akan diuji oleh Allah, mendapatkan ujian dari Allah selama 7 hari berturut-turut. 7 hari berturut-turut. Sehingga kebiasaan para sahabat yang hidup di zaman Imam Tawus, kalau ada yang meninggal, maka mereka mengundang orang-orang untuk datang bersama ke rumah mereka dan menyajikan hidangan dengan niat sedekah untuk almarhum dan almarhumah selama 7 hari berturut-turut. Dan ini niatnya adalah untuk meringankan ujian yang diberikan Allah kepada almarhum dan almarhumah. Dan jamaah rahimakumullah, tidak mungkin hal ini kemudian dilakukan oleh banyak sahabat di zaman Imam Tawus kalau ini merupakan bid'ah. Dan jamaah rahimakumullah, dari Ubaid bin Umair, beliau berkata, kalau orang munafik itu yuftanu arba'ina sabahan. Diujinya itu 40 hari. Jadi kalau orang beriman 7 hari, orang munafik 40 hari. Sehingga dari sini jamaah rahimakumullah, para ulama menyarankan untuk kehati-hatian kita bantu dengan doa, dengan pahala yang dikirimkan ya, selama 7 hari berturut-turut, kemudian 40 hari, karena memang pada masa-masa itulah kemungkinan almarhum atau almarhumah mendapat ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sekali lagi, Imam Tawus ini berjumpa dengan 80 orang sahabat lebih, dan beliau menyaksikan langsung kebiasaan sahabat, yaitu mereka mengundang orang-orang untuk makan di rumahnya, bersedekah selama 7 hari berturut-turut. Nah, jamaah rahimakumullah, tentunya yang salah adalah ketika hal ini dianggap wajib. Ini yang kemudian salah. Dan ini yang kemudian masuk dalam ranah bid'ah. Kalau dianggap wajib, wajib 3 hari, wajib 7 hari, wajib 40 hari. Nah, ini baru salah, keliru. Dan ini baru bid'ah, karena Rasulullah tidak pernah mewajibkannya. Tetapi ketika diniatkan hal itu bukan sesuatu yang wajib, itu adalah sebagai amal, ya, melaksanakan apa yang dicontohkan para sahabat, mengirimkan pahala, kemudian bersedekah atas nama almarhum dan almarhumah. Nah, jamaah rahimakumullah, tentunya hal ini mengikuti apa yang dilakukan oleh para sahabat baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah jamaah rahimakumullah pembahasan kita untuk pagi hari ini. Mudah-mudahan menjadi jelas, dan sekali lagi, bagi yang tidak mengamalkan ini, bagi yang tidak mau hadir di acara-acara selamatan, tidak masalah. Anda tidak salah selama ada dalil yang Anda pegang. Dan juga bagi orang yang mau menghadiri acara selamatan atau mengadakan acara selamatan, Anda juga tidak salah. Karena ada dalil-dalil yang sudah saya sampaikan tadi dari ulama-ulama yang sudah saya sebutkan namanya satu persatu tadi. Dan juga lengkap dengan hadis-hadisnya yang mengatakan bahwa hal-hal seperti itu tidak masuk dalam ranah larangan dari baginda Nabi Muhammad SAW. Silahkan bagi yang ingin mengamalkannya, dan silahkan bagi yang tidak mau mengamalkannya. Saling menghormati, saling menghargai. Anda masing-masing berpegang dengan dalil Anda masing-masing. Yang salah adalah yang saling menyalahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma la tada' lana fi majlisina hadha dhanban illa ghafartah, wa la 'aiban illa satartah, wa la maridan illa syafaitah, wa la dainan illa qadaitah, wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha wa yassartaha ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum
ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم، جزاكم الله خير.